Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wabihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Alhamdulillahirabbil alamin. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala sehingga kita bisa berkumpul di majelis ini dalam keadaan sehat walafiat. Tak lupa juga sholawat serta salam kita haturkan kepada junjungan Nabi besar Muhammad SAW yang telah membawa kita ke zaman yang terang benderang ini, yakni Adinul Islam. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang Al-Quran dan hadis sebagai pedoman hidup umat Islam. Nah, Allah berfirman dalam Quran surah Al-Waqiah ayat 77, Innahu laqur'anun karim. Sesungguhnya Al-Quran itu adalah bacaan yang mulia. Lalu, apakah teman-teman itu tahu apa sih sebenarnya bacaan yang mulia itu? Mungkin selama ini kita hanya membaca Al-Quran, mempelajarinya saja tanpa mengetahui sebenarnya apa arti dan makna di balik kata Al-Quran itu sendiri. Nah, sebenarnya kalau kita telaah secara bahasa, ada beberapa ulama yang menjelaskan, yang menyampaikan pendapatnya mengenai pengertian Al-Quran itu sendiri. Ada seorang yang berpendapat bahwa Al-Quran itu berasal dari kata qoro'a yang artinya bacaan. Ada juga yang berpendapat bahwa Al-Quran itu dari kata al-qoro'in yang artinya petunjuk. Ada juga yang berpendapat bahwa Al-Quran itu dari kata al-qor'u yang artinya himpunan. Karena Al-Quran itu menghimpun beberapa huruf, kata, dan kalimat secara tertib sehingga tersusun rapi. Selain itu, Al-Quran juga menghimpun inti kitab-kitab terdahulu. Ada juga yang berpendapat bahwa Al-Quran itu dari kata korona yang artinya menggabungkan. Karena surat-surat dan ayat-ayat di dalam Al-Quran itu digabungkan satu dengan yang lainnya. Nah, kemudian kita selama ini tahu bahwa dari lafaz Al-Quran itu, dalam bahasa Arab itu Al-Quran berasal dari kata qoro'ah yang maknanya itu sinonim dengan kata kiro'ah yang artinya adalah bacaan. Kemudian apa sih sebenarnya karakteristik Al-Quran yang membedakannya dengan kitab-kitab yang lain gitu kan? Yang pertama, Al-Quran itu adalah kalam Allah. Al-Quran itu bersumber langsung dari Allah sehingga kebenarannya itu sudah mutlak. Yang kedua, Al-Quran itu diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW. Karakter ini yang membedakan Al-Quran dengan kitab Zabur yang diturunkan kepada Nabi Daud, kemudian dari kitab Taurat diturunkan kepada Nabi Musa, dan kitab Injil yang diturunkan kepada Nabi Isa. Karakteristik yang ketiga, Al-Quran itu diturunkan Allah melalui perantaraan malaikat Jibril. Hal ini itu membedakan Al-Quran dengan hadis qudsi yang diturunkan Allah secara langsung tanpa perantaraan malaikat Jibril. Kemudian karakteristik Al-Quran yang terakhir adalah Al-Quran itu diturunkan secara mutawatir atau secara berangsur-angsur dan berturut-turut, dan diriwayatkan oleh orang banyak sehingga kebenarannya itu lebih pasti terjamin, seperti itu. Nah, lalu kesimpulannya apa dari karakteristik tadi itu? Al-Quran adalah kalam Allah yang menjadi mukjizat terbesar Nabi Muhammad SAW dengan lafaz dan karakteristik dan maknanya, dengan lafaz dan maknanya itu dari Allah, yang diturunkan melalui perantaraan malaikat Jibril yang kemudian tertulis di dalam mushaf dan disampaikan secara mutawatir, dimulai dari Quran surah Al-Fatihah dan diakhiri dengan Quran surah An-Nas. Nah, setelah Al-Quran, Islam itu juga menjadikan hadis sebagai landasan hukum dan pedoman hidup bagi para umatnya. Kemudian apa sih sebenarnya hadis itu, ya kan? Hadis itu berasal dari kata jadid. Jadid itu yang bentuk jamaknya adalah hidas, hudas, hudus, yang artinya adalah sesuatu yang baru. Kemudian ada juga yang menyebut bahwa hadis itu semakna dengan kata khobar yang artinya berita. Nah, dalam penyebutan hadis itu ada perbedaan di antara para ulama. Ahli hadis banyak memakai kata hadis, sedangkan ahli usul fikih itu banyak memakai kata sunnah. Nah, dari situ dapat disimpulkan bahwa hadis itu adalah segala sesuatu yang disandarkan kepada Nabi Muhammad, baik berupa perkataan atau qauli, perbuatan atau fi'li, kemudian ketetapan atau takril, maupun sifat atau hami dari Nabi Muhammad SAW. Dari hadis itu sendiri itu terbagi menjadi dua jenis, teman-teman. Ada yang dinamakan hadis nabawi dan ada juga hadis qudsi.
Nah, hadis nabawi itu apa? Hadis nabawi itu adalah semua hadis yang disandarkan kepada Nabi Muhammad SAW, yang mana makna dan redaksinya itu berasal dari Nabi Muhammad SAW. Hadis nabawi itu terbagi lagi kemudian menjadi dua. Ada yang namanya taufiki, yang berdasarkan pemahaman Nabi Muhammad terhadap Al-Quran. Jika pemahaman beliau ini benar, maka akan didukung oleh wahyu. Namun jika pemahaman beliau ini kurang tepat, maka akan turun wahyu untuk membetulkannya. Sedangkan yang kedua itu ada yang namanya hadis nabawi tauqifi, yang mana Nabi itu menyampaikan kembali dengan gaya bahasanya sendiri. Jadi hadis tauqifi itu disampaikan Allah kepada Nabi Muhammad, kemudian Nabi Muhammad menyampaikan kembali dengan gaya bahasanya sendiri, seperti itu. Nah, dari segi kandungannya itu dinisbahkan kepada Allah, namun dari segi redaksi kata itu segi pembicaraannya itu dinisbahkan kepada Nabi Muhammad SAW. Lalu kemudian apa yang dimaksud dengan hadis qudsi? Hadis qudsi itu adalah perkataan Nabi Muhammad yang disandarkan kepada Allah, di mana maknanya itu berasal dari Allah dan redaksinya itu berasal dari Nabi Muhammad. Jadi hadis qudsi ini berasal dari kata kudus yang artinya itu suci. Yang hadis qudsi juga biasa disebut sebagai hadis rabbani, hadis ilahi, seperti itu. Yang mana maksudnya adalah Nabi Muhammad itu meriwayatkan kembali firman atau perkataan Allah, seperti itu. Yang mayoritas isinya adalah tentang akhlak, akidah maupun juga tentang syariat, seperti itu. Kemudian ada ciri-ciri khusus periwayatan hadis qudsi, teman-teman. Jadi biasanya kalau hadis qudsi itu ditandai dengan dua kalimat seperti berikut. Kalimat yang pertama itu Rasulullah SAW bersabda, Allah Subhanahu wa Ta'ala telah berfirman, bla 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 bla. Sedangkan kalimat yang kedua, Rasulullah SAW bersabda, seperti yang diriwayatkan oleh Allah Azza wa Jalla. Jadi kembali lagi seperti meriwayatkan kembali apa yang difirmankan oleh Allah, seperti itu. Kemudian dari dua pedoman, dua landasan hukum dari Islam ini, apa sih persamaan Al-Quran dan hadis? Nah, persamaan Al-Quran dan hadis itu yang pertama adalah Al-Quran dan hadis merupakan wahyu yang bersumber dari Allah. Yang kedua, Al-Quran dan hadis itu juga digunakan sebagai sumber ajaran Islam, termasuk yang menjadi landasan dalam menetapkan hukum-hukum syariat Islam. Dan yang ketiga, Al-Quran dan hadis itu juga dijadikan sebagai pedoman hidup umat Islam. Lalu, apa kemudian yang membedakan antara Al-Quran dan hadis? Kita lihat teman-teman dari segi makna dan redaksinya. Kalau Al-Quran itu seluruh makna dan redaksinya itu berasal dari Allah. Sedangkan kalau hadis qudsi itu maknanya dari Allah, redaksinya dari Nabi Muhammad. Sedangkan hadis nabawi itu seluruh makna dan redaksinya berasal dari Nabi Muhammad. Sedangkan kalau kita lihat dari segi kekuatannya, kekuatan ini maksudnya apa? Al-Quran itu sebagai mukjizat yang diturunkan kepada Nabi Muhammad. Sedangkan hadis qudsi maupun hadis nabawi itu bukan merupakan mukjizat Nabi Muhammad. Kalau kita lihat dari segi periwayatannya, Al-Quran itu diriwayatkan secara mutawatir, sedangkan hadis qudsi dan hadis nabawi itu secara ahad. Oleh karena itu ada beberapa hadis yang sifatnya itu masih dhaif, masih lemah, seperti itu. Nah, yang terakhir dari segi perantara, Al-Quran itu diturunkan oleh malaikat Jibril, diturunkan oleh Allah melalui perantara malaikat Jibril. Sedangkan kalau hadis qudsi itu diturunkan langsung oleh Allah kepada Nabi Muhammad secara langsung melalui ilham ataupun mimpi tanpa perantara. Sedangkan kalau hadis nabawi itu adalah pemahaman Nabi Muhammad terhadap Al-Quran itu sendiri. Ternyata itu tadi bukan yang terakhir, teman-teman. Jadi ada satu lagi yang dari segi nilai bacaan. Kalau misalnya kita membaca Al-Quran itu kan akan mendapat pahala. Bahkan Al-Quran itu diwajibkan kita baca setiap kita sholat gitu kan. Sedangkan kalau hadis qudsi maupun hadis nabawi itu, kalau kita membacanya kita tidak akan mendapat pahala dan juga tidak diwajibkan ketika kita sedang sholat, seperti itu. Baik, demikian yang bisa saya sampaikan. Semoga apa yang saya sampaikan ini bisa bermanfaat, dan semoga apapun yang kita lakukan dalam hidup ini selalu berpedoman pada Al-Quran dan hadis sebagaimana syariat Islam yang telah ditentukan. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.